Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini hadir mengikuti podcast kami. Selamat datang, berjumpa kembali di acara Ngopi Santai bersama NLC, Secangkir Kopi Cerita Kolaborasi. Sesuai janji, sesuai jadwal, hari ini kita akan membicarakan masalah podcast mengenai dangerous goods dan bagaimana cara pengirimannya. Sudah ada bersama saya di sini Bapak Win Rizaldi yang kebetulan adalah dosen senior dari ITL Trisakti dan juga pelatih atau trainer dan coach dari beberapa pelatihan mengenai DG Cargo dan bagaimana pengirimannya dan juga berpengalaman di berbagai bidang logistik ya Pak Win ya. Oke, siap. Oke Pak Win, kita sudah mulai. Silahkan memperkenalkan diri kepada peserta podcast kita. Ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Nah, saya menyapa dulu nih ya para peserta webinar ya. Podcast Pak. Podcast kita ya. podcast kali ini Pak. Ya. Podcast, biasanya kita webinar juga. Ya, biasanya kita podcast, bincang-bincang santai terkait bagaimana sih pengiriman DG yang baik ya. Sebelumnya tadi udah diperkenalkan sama Pak Rizky sebetulnya ya. Saya sebagai salah satu dosen senior di Institut Transportasi Logistik Trisakti, dan saya juga sebagai instruktur barang berbahaya di multimoda transportasi, ya, baik laut, udara, dan darat. Dan kita mungkin juga nanti ada multimoda. Dan selain itu juga saya juga diberikan kesempatan dalam penelitian dan sebagai konsultan dari barang berbahaya ini. Pak Win, sebelum kita kan temanya ngopi sambil ngopi Pak Win. Oh ya, kita ngopi dulu ya biar begitu serius ya. Nah, ini satu kopi karena ini adalah temanya sambil ngopi, bincang-bincang santai. Mari kita ngopi. Ya, alhamdulillah. Ini enak. Satu kopi per juta kolaborasi ya. Iya, secangkir kopi sejuta kolaborasi. Secangkir kopi kolaborasi dalam penanganan DG ya. Topik kita hari ini pengiriman DG. Bagaimana sih? Ya, kita langsung aja bahasnya pengiriman DG yang baik itu seperti apa. Jadi diawali dengan penanganan yang baik. Sebetulnya memang penanganan DG itu sesuatu yang kompleks ya. Coba kita lihat kompleksnya sejauh apa, proses penanganannya sejauh apa sebetulnya. Tetapi kalau kita menangani itu dengan secara hati-hati, ya, insya Allah itu bisa aman ya. Kata kuncinya dangerous good itu sebetulnya aman-aman aja kalau kita mengikuti aturan. Oke, Pak Win. Masalah DG Cargo. DG Cargo itu kan adalah pertama pasti barang berbahaya. Iya. Yang saya tahu DG Cargo itu ada kategori-kategorinya. Iya, betul. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 9. Betul. Terus yang kedua yang kita akan bahas hari ini adalah gimana sih cara ngirimnya, karena kita kan membahas dari sudut pandang logistik, Pak Win. Gitu. Ya, ya. Ya, memang kita ini kebetulan bergelut dalam industri logistik ya. Benar, Pak. Pengirimannya seperti apa, apalagi banyak sekarang ini moda transportasi yang memperbarui armadanya. Nanti ada armada truk mungkin dengan tenaga listrik ya ke depannya, dan shipment juga yang berbau baterai lithium juga akan banyak. Baterai lithium itu kan akan banyak Pak Win. Kayak kemarin saya juga ada pengalaman ngirim barang berbaterai lithium dari Cina pakai Indonesia, ditolak semuanya Pak Win. Nah, mungkin akan kita bahas mengenai itu. Yang penting-pentingnya itu pasti gimana cara ngirim barang dangerous goods, dan barang dangerous goods itu apa aja. Oke. Ya. Silakan Pak Win lanjut. Ya. Pertama, coba ke slide berikutnya ya, kita lihat yang paling selanjutnya. Kita yang pertama kali adalah bagaimana melakukan identifikasi. Oke. Ya, identifikasi daripada barang berbahaya itu termasuk melakukan klasifikasi. Ya, kita
mengklasifikasi, menentukan kelas daripada barang berbahaya itu, kelas 1 sampai 9, dia termasuk di mana. Nah, mengidentifikasi itu sekaligus nanti kita mengklasifikasi berapa nomor UN-nya, proper shipping name-nya. Nah, cara identifikasi itu gimana Pak Win? Kalau secara Nah, umum, kalau secara umum, memang itu harus melalui suatu pelatihan, Oke. ya. Suatu pelatihan, makanya di sini tidak bisa kita asal identifikasi kalau nggak punya basic knowledge daripada barang berbahaya itu. Oke. Nah, utamanya memang harus melalui pelatihan, dan pelatihan itu tergantung daripada moda transportasinya. Jadi dalam penanganan transportasi udara itu ada durasi berapa lama, ya. Dia bisa sampai inisialnya itu 6 hari untuk yang inisial, kalau yang refreshnya bisa 3 sampai Oke, Pak Win. Sekarang gini Pak Win, ada orang bertanya ke saya, Pak, saya mau kirim barang. Dia barangnya contohnya misalnya cairan. Ya. Dia bilang itu bahan kimia. Nah, saya tahu itu bagaimana, ini barang bisa dikirim apa enggak, itu bagaimana Pak Win? Prinsip dasarnya Pak Win. Ya, bahan kimia, 80% dari bahan kimia adalah barang berbahaya. Nah, untuk memastikan barang kimia ini tidak tergolong barang berbahaya atau apakah dia tergolong barang berbahaya, ada satu dokumen yang sangat diperlukan, support dokumen yang apa itu, disebut safety data sheet, atau dulu disebut material safety data sheet. Oke. Nah, di situ kita akan analisa apakah dia tergolong barang berbahaya atau setengah berbahaya atau tidak berbahaya. Di situ akan kelihatan. Gitu. Saya terutama gini Pak Win, saya kan mengacu kepada pengalaman pribadi saya sebagai sales ya, untuk kargo pengiriman barang. Orang bertanya ke saya, Pak, saya ada bahan kimia. Kebetulan bahan kimianya itu cuma sedikit, cuma 1 drum 2 drum gitu Pak. Dia mau kirim dari Jakarta ke Makassar gitu. Nah, dia bilang dia ditolak di pengiriman udara, ditolak di pengiriman laut juga karena di LCL. Karena itu bagaimana Pak Win caranya Pak Win? Ya, tentu akan disampaikan alasan penolakannya. Di udara itu kenapa, di laut kenapa. Ada kemungkinan setelah diidentifikasi oleh staf penerima barang berbahaya itu terdeteksi bahwa barang ini melalui safety data sheet-nya adalah tergolong barang berbahaya, sehingga ini nggak bisa masuk begitu aja, harus dilakukan proses penerimaan sebagai barang berbahaya, bukan bisa melakukan dokumentasi dangerous good declaration, kemasannya juga harus sesuai dengan standar penanganan barang berbahaya, dan label markingnya juga nanti ya, itu otomatis mengikuti aturan penanganan barang berbahaya. Gitu. Kalau ada yang telepon saya, mohon maaf, saya tidak bisa terima telepon ya. Ini ada telepon masuk. Oke, gini Pak Win. Jadi gimana sih cara atau MSD itu seperti apa, atau bagaimana sih trik ya bagi kami yang pengen ngirim barang tuh, coba di panduannya seperti apa Pak Win? Ya, memang ini salah satu daripada persyaratan pengiriman adalah mempersiapkan dokumen. Termasuk nanti safety data sheet-nya, ya. Jadi panduan bagaimana membaca safety data sheet juga itu sebetulnya memang ada tip-tipnya, ada trik-triknya, atau ada pun pelatihannya ya. Jadi safety data sheet itu tergantung daripada manufacturer-nya atau produsen atau shipper-nya. Jadi mengeluarkan produsen ya Pak Win? Ya, produsennya, misalnya katakanlah Pertamina mau mengirim aftur gitu kan. Nah, Pertamina ini sangat bagus sekali dalam mengeluarkan safety data sheet, udah dia pakai bahasa Indonesia dan sangat detail, ada sampai belasan halaman, tetapi tidak perlu semua halaman itu dibaca. Nah ini yang penting, kan kadang MSDS itu ada sekitar 10 lembar itu bisa. Nggak perlu dibaca semuanya, mungkin cukup halaman pertama, pertengahan terkait ini, dan terakhir memastikan bahwa dia itu termasuk dangerous good apa enggak. Jadi ada berdasarkan IMDG, dia UN berapa, berdasarkan ayat tadi UN berapa, itu biasanya di halaman-halaman terakhir. Jadi halaman pertama ini masih nama-namanya aja, ya. Yang tengah ini sifat-sifatnya, termasuk mungkin ada flash point-nya, boiling point. Nah, di situ tuh ketahuan juga, kita udah bisa mengidentifikasi atau menganalisa lebih lanjut, ini dia packing group berapa. Kalau dia
termasuk salah satu packing group 1, 2, 3 daripada dangerous good, ya dia bisa jadi. Dan konfirmasinya di belakang, di halaman terakhir biasanya. Halaman terakhir. Jadi relatif seperti itu, tidak perlu dibaca semuanya. Iya, memang agak repot baca Ya, MSDS itu. harus terlatih juga, makanya harus ada sedikit ya pelatihan yang bersifat untuk membiasakan diri. Oke. Pak Win, kalau mau ngomongin pelatihan mungkin agak panjang urusannya dan ini nggak mungkin selesai dalam waktu podcast ini, Pak Is. Betul. Secara umum, Pak Win, kargo yang bisa diterima kiriman udara itu yang apa, atau yang bisa diterima yang agak ekstrim kan LCL ya Pak Win ya? Ya. Itu apa Pak Win? Coba. Jadi kalau kita bicara dangerous good, yang bisa diterima otomatis pertama dia sudah lengkap dokumennya, ya ada dangerous good declaration-nya untuk udara itu ya, namanya DGD atau Shipper Declaration. Kalau laut namanya lain lagi multimoda DG dokumen. Jadi karena laut ini juga punya aturan sendiri IMDG Code, dia punya dokumen namanya multimoda DG dokumen. Sama sebetulnya dengan Shipper Declaration, tapi Shipper Declaration di udara. Itu satu dokumennya dari sisi dokumen. Dan dari sisi fisik kemasannya, dia sudah dikemas sesuai dengan standar. Kalau memang dia perlu UN packaging, pakai United Nations Specification Packaging yang ada simbol-simbol UN-nya itu. Karena itu udah diuji. Ketiga, dari marking labelnya harus sesuai dengan apa memang dia jenis kelasnya apa, handlingnya seperti apa, itu akan dilengkapi. Di dalam kemasannya itu akan menunjukkan bahwa ini ada hazardnya, ada yang perlu ditangani secara khusus. Itu akan ada simbol-simbol hazard label yang melengkapi kemasan itu, Pak. Nah, secara umum seperti itu. Jadi penanganannya seperti apa sih Pak? Kalau di contoh penerbangan barang yang penanganan khusus biasanya seperti apa Pak? Penanganan khusus ya, jadi di penerbangan ini agak strict ya. Dia melalui pertama regulated izin dulu sebagai filter pertama, kemudian masuk ke gudang lini 1 sebelum masuk ke pesawat ya. Gudang lini 1, di gudang lini 1 barang itu akan diperiksa menggunakan checklist ya sesuai dengan kelasnya. Kalau dia kelas 1 sampai 6, 8 dan 9 ya, selain kelas 7 itu ada checklistnya khusus, acceptance checklistnya. Kalau kelas 7 sendiri ada checklistnya. Kelas 7 itu apa Pak? Radioaktif. Radioaktif? Iya, radioaktif ini dia punya checklist tersendiri dibanding daripada yang kelas yang selain kelas 7 tadi. Begitu Pak. Jadi radioaktif pun bisa dikirim Pak Win ya? Radioaktif tentu bisa. Dan tentunya harus ada dokumen pendukungnya. Mungkin ada kalau radioaktifnya kelas berat itu dia pakai diperkuat dengan sertifikat dari Batan. Kalau Indonesia itu ya Batan gitu ya. Nah, itu yang radiasinya cukup tinggi, yang radiasinya rendah aja, tergantung dia consumer product apa enggak gitu ya. Nah, kalau yang radioaktif itu rata-rata harus ada sertifikat. Kalau mesin ronsen itu radioaktif juga kan Pak Win ya? Mesin ronsen selama dia pasif ya, dalam arti tidak beroperasi, sebetulnya tidak akan aktif ya. Itu sebetulnya belum masuk kategori radioaktif secara aktif gitu ya. Sama dengan magnet ya. Magnet juga itu ada gelombang magnetnya. Tapi nggak semua magnet itu juga adalah barang berbahaya gitu kan. Jadi kalau magnet yang tinggi gelombangnya itu mungkin perlu hati-hati gitu kan. Pak Win, sebelum kita ngopi dulu Pak. Ngopi dulu. Kita ngopi lagi. Bapak Ibu yang punya pertanyaan atau mau silahkan, mungkin kita santai aja Pak Win ya. Iya, santai aja. Jadi Pak Win sebenarnya sudah siapin presentasi, tapi atau mau dibacakan saya presentasi Pak Win? Oh, itu cuma 10 ya, secara umum aja itu ya. Ada mungkin tadi Mas Tia mungkin presentasi bisa disorot mulai dari 0 lagi kan? Ya, dari identifikasi ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dari ini udah oke berarti ya. Dari identifikasi ya dan klasifikasi itu termasuk. Kemudian yang kedua next-nya coba itu kita coba melakukan mempersiapkan kemasan yang sesuai ya, appropriate packaging ya.
kemasan yang tepat. Karena ini salah satu juga filosofinya, kemasan yang baik itu akan mendukung safety-nya gitu ya. Maksudnya gimana kalau kemasan yang baik? Jadi nggak bisa sembarang mengemas. Oke. Dangerous good itu kalau kita kemas, misalnya combination packaging, itu saat masukkan inner packaging nggak bisa asal masuk aja gitu, harus disiapkan juga absorben materialnya seperti itu. Oh, jadi kemasan khusus ya? Jadi Kemasan. dua kali kemasan gitu? Ada metode cara pengemasannya harus mengikuti aturan, nggak bisa langsung masuk inner packaging. Nah, setelah masuk juga dikasih marking labeling itu kemasannya. Jadi itu pelengkapannya. Meskipun di berikutnya ini coba yang ketiga kita bicara juga labeling dan marking. Bagaimana melabelnya? Labelnya seperti apa? Ada dua macam label kan? Ada hazard, ada handling. Nah, kalau marking itu yang petunjuk-petunjuk penandaan seperti ini siapa pengirimnya, siapa penerimanya, nomor kontaknya kalau memang diperlukan dimasukkan, net quantity-nya juga ditulis kalau memang itu lebih dari satu biasanya ya. Dan untuk dry ice sama eksplosif itu memang perlu dry ice ya, karbon dioksida solid itu untuk pendingin ya. Itu net quantity-nya memang ditulis di kemasannya. Itu. Pak Wis, saya mau nanya nih, saya ada pengalaman ngirim dia instrumen lab atau apa yang ada baterai di dalamnya. Jadi kayak pengukur tegangan listrik atau bagaimana itu. Itu susah sekali, itu bagaimana? Orang si penerbangan bersikeras bahwa baterainya harus copot, tapi penerima barang bilang kalau baterai dicopot, reset lagi alatnya, nanti nggak ada teknisinya di Indonesia yang untuk riset alatnya. Nah, bagaimana, Pak? Ya, ini adalah sesuatu yang kompleks tadi saya bilang. Harus benar-benar dipersiapkan dari awal. Itu adalah risiko-risiko yang akan dihadapi oleh pengirim. Orang juga selain itu, misalnya kayak wheelchair juga ada yang elektronik wheelchair itu yang memang harus di-reset juga. Nah, ini juga akan menyulitkan bagi, kecuali mereka memang, karena ini juga masalah safety. Jadi nggak bisa kita menawar, karena kalau baterai itu dalam posisi aktif, kemudian ada short circuit atau hubungan pendek, ini membahayakan juga. Jadi bisa terjadi korslet karena baterai itu, kemudian ada fire. Nah, juga kebakaran udah susah berarti. Kalau baterai itu bahayanya thermal runaway kan, panas. Kemudian dia secara perlahan dia akan bereaksi, kemudian terbakar. Nah, ini yang dikhawatirkan, panas ini kemudian dia bereaksi kalau memang dalam posisi on gitu ya, atau di posisi di dalamnya itu ada baterai. Jadi kadang-kadang memang harus dilepas baterainya, memang syaratnya seperti itu. Kemudian memang kalau harus diinstal ulang di sana, ya itu memang satu yang memang harus diikuti, karena itu masalah safety kita nggak bisa take for granted ya, nggak bisa. Berarti emang agak repot sebenarnya sesuatu barang elektronik yang ada baterainya ya. Sesuatu yang bersifat safety itu memang kadang merepotkan, tetapi untuk kebaikan bersama kita harus mengikuti. Kalau tidak ya itu mendapatkan tentu saja kesulitan. Ini mau sulit di awal apa di belakang gitu kan? Ya, ini suatu hal yang kita harus pikirkan. Bapak Ibu kembali, kalau mau ada yang bertanya silahkan tulis di kolom chat, nanti akan dibacakan oleh admin kami Mas Tio ya. Oke, selanjutnya Pak Win, kembali ke presentasinya, silahkan Pak Win. Ya, yang ketiga tadi kan labeling marking. Yang keempat itu tadi saya sudah sampaikan adalah next, coba yang keempat adalah dokumentasi ya. Jadi dokumentasi ini tadi sudah disebutkan, SIPDEC, salah satunya. Kalau di udara itu SIPDEC, kalau di laut itu multimoda dokumen, di darat juga itu multi digi dokumen. Ada support dokumennya seperti safety data sheet untuk bahan kimia, packing list juga mungkin diperlukan untuk beberapa barang yang dikonsolidasi atau personal effect. Nah, ini adalah dokumen-dokumen. Nah, itu dokumen yang dari sisi si pengirim ya. Nah, kalau sisi dari operator nanti lain lagi itu kita bahas. Nah, ini kita dari sisi pengirim. Nah, tadi kembali ke topik SIPDEC itu apa Pak Win? SIPDEC itu pernyataan daripada shipper ya. Bisa juga diwakilkan oleh freight forwarder ya. Nah, itu beda dengan MSDS tadi Pak Win ya? Beda.
Nah, Oke. SIP deck itu modelnya kalau kita pernah lihat model airway bill atau surat muatan udara atau di laut 2BL, modelnya hampir sama, kolom-kolomnya sama. Cuma dia nanti ada di tengah itu kolom yang mengidentifikasi barang itu lebih detail, barang berbahaya itu. Tetapi tidak ada harganya. Kalau dia cuma jadi dia informasi lebih ke arah informasi spesifik barangnya. informasi dari Dangerous Good itu ada di form ini. Jadi itu beda dengan MSDS tadi. Oh beda. Kalau MSDS lebih kepada bagaimana berjaga-jaga termasuk emergency respon prosedurnya nanti di situ. Jadi begitu. Itu dua dokumen yang harus disediakan ya Pak. Ya, mungkin safety data sheet tidak begitu mandatori untuk beberapa barang, tetapi untuk bahan kimia sebaiknya standby itu harus dipersiapkan di awal. Bahan kimia ya. Iya, bahan kimia. Baterai juga perlu safety data sheet. Iya, karena itu ada kimianya gitu. Oke. Gitu. Lanjut Pak Win, mungkin di itu. Tadi Ya. ngomongin masalah dokumen. Nah, yang kelima, kita lihat adalah bagaimana kita comply dengan regulasi. Tentunya penanganan barang berbahaya ini tidak ujuk-ujuk datang harus ditangani ya. Ada aturan baik secara internasional maupun nasional yang mengatur supaya itu aman. Nah, jadi dan kenapa pun training itu jadi mandatori, karena kalau tidak melakukan training ini gimana bisa mendukung kebijakan ini? Oke, nanti gitu. Bapak Ibu kalau mau training kayaknya bisa menghubungi Pak Win. Saya juga sebenarnya kurang paham ya. Yang sebenarnya trainer. Saya hanya mengajar aja, nanti banyak itu lembaga-lembaga training yang sudah memang Bapak Ibu bisa lihat di website yang memang sudah punya nama ya, udah bisa dikenali dan memang udah biasa melakukan training gitu. Oke. Lanjut ya Pak Win, silakan. Yang keenam, kita coba, nah ini tadi, kita training itu gunanya apa? Dan training ini juga dilempar, bukan hanya training biasa, tapi juga ada sertifikasi di situ. Mendapatkan sertifikat, di mana sertifikat itu sebagai indikator bahwa kita mestinya sudah memiliki kompetensi. Ya paling tidak, itu yang kita tahu, kewajiban daripada setiap freight forwarder atau tiap perusahaan logistik, paling tidak minimal 2 stafnya harus memiliki Digi license. Gitu. Training ini tunggu dulu Pak. Training ini untuk si pengirim barang, si transporter atau forwarder, atau siapa Pak yang? Pengirim barang juga sebaiknya mengikuti training. Itu yang memang diwajibkan adalah freight forwarder sama operator ya. Tetapi shipper ini karena dia juga terlibat di situ supaya dia lebih mumpuni dan dia tidak salah-salah ya dalam mempersiapkan dokumen, kemasan, dia juga harus training. Karena kalau salah dalam dia mengemas, dalam menyiapkan dokumen, itu akan merugikan dia sendiri. Jadi semuanya harus training Pak. Ya, mestinya idealnya sih seperti itu ya, idealnya. Jadi yang mandatori sekali itu adalah yang penerima, karena dia ini yang mengecek ini bisa diterima apa enggak. Itu penerima barang di operator. Penerima di operator dan termasuk freight forwarder yang membantu menguruskan barang itu. Gitu. Jadi memang semuanya harus training juga berarti ya? Iya, itu kembali lagi kita bisa karena kita biasa. Nah, biasa itu kan harus melalui suatu perjuangan, penggodokan keilmuan ya. Nah, karena kalau tidak ada ilmu itu dalam penanganan DG, ya kita harus menanggung risiko safety-nya itu ya. Iya, oke. Jadi Bapak Ibu kalau mau ngirim barang tetap pasti harus ada ilmunya, dan alangkah baiknya kalau ada training ya Pak Win ya. Betul. Oke. Ya. Oke, selanjutnya Pak Win, silakan Pak Win. Yang ke-7 ya. Ya kita memilih moda transportasi yang sesuai dengan Dangerous Good kita, dan kita dalam memilih moda transportasi itu harus benar-benar tahu ini carrier ini, penerbangan atau shipping line ini benar-benar dia experience nggak dalam penanganan DG. Jangan dia abal-abalan ya, baru ini istilahnya rekomendasinya kurang. Jadi kita harus benar-benar selektif yang baik, apalagi kalau DG kita itu termasuk kelas berat.
ya. Kalau masih kelas-kelas ringan mungkin masih. Biji kelas berat tuh apa sih, Pak Win? Nah, di sini kalau laut Mm-mm. dia mengkategorikan yang berat itu adalah 1 dan 7. 1 dan 7. Eksplosif dan radioaktif. Itu yang berat. Eksplosif sama radioaktif Iya, yang berat buat laut. laut. Kalau Tapi kalau di udara Mm-mm. sebetulnya sama ya, cuma Mm-mm. apa ya? Ada juga istilah high consequence dangerous good, ya itu sebetulnya tiap kelas punya Mm-mm. konsekuensi yang tinggi, tapi tidak semua kelas memiliki high consequence itu ya, hanya beberapa kelas aja. Tapi kalau kita lihat di laut, Mm-mm. mereka agak strict untuk 1 dan 7, dan itu termasuk diaplikasikan juga di udara. Saya rasa 7 juga itu gudangnya harus terpisah dari yang lain. 7 tadi radioaktif. Radioaktif itu harus terpisah dari gudang. Kalau 1 Satu eksplosif. bahan peledak. Eksplosif juga itu kalau di laut harus cepat keluar masuknya gitu, nggak boleh terlalu lama disimpan karena ini risikonya tinggi. Oke, tapi tetap bisa dikirim kan, Pak Win? Bisa, dan itu memang udah mereka udah familiar dengan aturan itu, dan tentu saja dengan tadi penanganan yang profesional itu nggak ada masalah. Oke, sekarang gini Pak Win, orang kan berpikir rata-rata bahwa ngirim barang itu yang paling bisa mudah itu lewat darat atau trucking ya Pak Win ya? Iya, ini awal mulanya barang itu kan pasti lewat dari darat. Iya, Itu sudah bisa dipastikan gitu. pasti bisa begitu. Iya. Cuma masalah sekarang gini, dia ngirim pakai truk, terus truknya itu naik kapal, nah kapalnya begitu nyebrang, itu maksudnya gimana Pak Win? Iya. Jadi kalau katakanlah Roro ya, Mm-mm. Pasti kapal kapal roro atau ferry Pak Win? atau ferry ya, Ya. ya, di mana dia mengangkut DG. Nah, sekarang ini darat ini cukup ketat ya, mereka harus punya kompetensi sumber daya manusia termasuk truknya. Itu harus memang memiliki sertifikasi dan dilaporkan, DG yang diangkut di dalam truk itu dilaporkan, dan itu memang harus terintegrasi dengan penanganan DG di laut gitu. Jadi ini saya kepikiran satu hal nih, kan ada teman kita nih yang bisnisnya pengangkutan limbah. Iya ya. Limbah B3, limbah racun atau limbah berbahaya itu biasanya dari pabrik atau sisa produksi, itu gimana Pak Win? Itu kan biasanya pabriknya di mana, misalnya di jauh dari Jakarta atau dari pengolahan limbah itu bagaimana Pak Win? Ya, sebetulnya limbah itu di luar daripada barang berbahaya ya, P3 dan kalau kita ngomong P2 itu barang berbahaya, P3 yang itu berbahaya dan beracun, situ limbah ya. Tapi limbah juga itu termasuk juga dalam barang berbahaya kelas 9 kan, environmental hazardous substance itu ya. Nah, itu juga bisa termasuk di situ. Nah, cuma nanti ada juga di situ terlibat Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, kalau dalam penanganannya, ya mestinya dia sudah memberikan pelatihan kepada stafnya, drivernya, dalam pengangkutan itu harus hati-hati. Timingnya diperhatikan, rute-rute yang dilewati harus diperhatikan, dan ya risiko-risikonya diperhatikan sehingga tidak berdampak terhadap lingkungan, karena dia ngangkut limbah ya. Pembuangannya juga tentu sudah ditentukan di mana yang aman. Nah, mereka ini biasanya memang udah mengurus izin pengangkutan limbahnya gitu. Oke, berarti memang ada izin khusus. Ada juga, iya. Dan selanjutnya Pak Win, kita masuk ke berapa ya? Phase 8. Ya. Cek. Kita memeriksa, tadi saya sudah sampaikan bahwa masuk ke gudang lini 1 ada namanya checklist. Kita lihat, di cross check sama staf penerimaan, apakah ini kemasan sudah comply, bukan hanya kemasan atau fisiknya di comply, dokumennya, pertama dokumennya dicek. Jadi kalau di checklist udara itu, IATA itu, halaman pertama itu periksa dokumen SIPDEC-nya ini udah benar-benar sesuai belum ya. Ada beberapa nomor, beberapa item. Kemudian berikutnya dia harus cek RW bill-nya juga, pendukungnya RW bill. Kemudian berikutnya kemasannya. Secara umum kemasannya ada berapa item, termasuk marking labelingnya itu akan dicek. Sampai kemudian terakhir ada sekitar 50 item yang harus dicek itu ya, 50 nomor yang harus di cross check. Nah, kalau di laut kami lihat mereka secara umum itu di KMDJ ada beberapa item khusus untuk kontainer aja, tetapi tidak menggunakan checklist khusus
seperti yang di udara. Jadi belum secara detail, karena itu sudah dipercayakan oleh pihak yang memuat dangerous good di tempat shipper atau di tempat freight forwarder. Nah, di mana tadi saya bilang mereka harus dilengkapi dengan keilmuan dulu baru bisa menangani DG. Mestinya seperti itu. Nah, sehingga memudahkan pada saat masuk ke dalam kontainer, si operator kayak pelabuhan atau terminal itu hanya memeriksa secara umum fisik kontainer itu, fisiknya oke apa enggak, rusak apa enggak, kemudian di dalamnya itu DG-nya dirapikan apa enggak gitu. Nah, ini juga dilakukan. Sambil ngopi lagi Pak Win. Ngopi lagi ya. Oke. Pak Win kalau nggak diajak ngopi ini serius sekali ngomongnya soalnya. Ya, ini kalau DG ini kadang-kadang menarik ya, kita mau santai tapi jadi serius. Kebaunya serius terus ternyata. Serius tapi santai aja ya kita ya. Iya. Jadi Pak Win, kalau gitu saya nanya aja Pak Win. Iya. Misalnya ada orang ngirim barang, sudah diterima itu di bagian penerimaan, ternyata ditolak Pak Win. Nah, itu bagaimana? Ya. Itu pernah kejadian atau pernah tahu nggak kejadian ya, seperti itu? Itu banyak kejadian. Diterima, kemudian di-reject. Karena ada persyaratan di checklist itu, kemudian ada dilihat dokumennya nggak lengkap, kemudian juga mungkin kemasannya juga nggak lengkap ya, ada labelnya yang salah atau cara penempelannya yang salah, itu atau cara mengemasnya juga salah. Jadi itu mengakibatkan penolakan di mana dia harus memperbaiki dulu. Itu sebetulnya relatif bisa ditoleransi kalau dia tidak buru-buru ya barangnya. Cuma kalau buru-buru itu yang berarti memang persiapan dari shipper dan freight forwarder itu harus benar-benar supaya ini tidak terjadi penolakan. Kalau terjadi penolakan itu tentu kalau barang itu urgent itu akan merugikan mereka sendiri. Oke. Begitu. Siap. Lanjut Pak Win. Nah, kita masuk ke yang ke-9 ya. Emergency ya, emergency response planning. Salah satu penanganan di tiap penempatan barang berbahaya atau di mana barang berbahaya itu diproduksi adalah emergency response prosedur atau planning ya. Apa itu Pak Win? Itu penanganan dalam kondisi darurat. Ada aturan-aturan ya yang prosedur yang sudah disiapkan oleh manajemen. Jika terjadi apa-apa, konteks siapa, kemudian di situ tindakannya apa, ya. Ini harus dipersiapkan. Jadi maksudnya kejadiannya misalnya pas tengah ngirim barangnya rusak atau pecah begitu mungkin Awin? Ya, dalam misalnya penyimpanan tiba-tiba dia bocor, dia terbakar, ya, atau rusak. Nah, ini harus dipersiapkan emergency responnya. Jadi ini kebetulan nanti Sabtu ada saya punya program juga memberikan webinar terkait DJ emergency response ya. Nanti ikutin aja. Nanti di-share juga di grup. Ya, tentu ada satu lembaga yang akan mengadakan bagaimana DG emergency prosedur ya. Itu lebih seru lagi nanti kita akan bahas secara detail tuh. Kalau boleh dan berkenan mungkin di-share di grup nanti Pak. Siap, nanti kita akan share. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Widodo PT Dohot Alam Sejahtera, teman kita juga nih Pak Win. Apakah perusahaan transportasi limbah B3 juga bisa melakukan pengiriman barang DG via moda transportasi lainnya, contoh laut dan udara? Oke, silakan Pak Win. Ya, transportasi limbah. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Jadi kalau dia memang fokus ke limbah, memang sebaiknya ke limbah karena nanti itu katakanlah kontainernya atau tangkinya biasa untuk angkut limbah, kemudian dipindahkan untuk ngangkut DG, ya itu harus berbeda lagi tangkinya, harus kalau bisa dibersihkan dulu kalau memang mau digunakan. Dan untuk mengangkut DG, ya itu tadi saya bilang juga ada trainingnya gitu kan, pastikan si perusahaan ini sudah drivernya certified DG atau staffnya certified DG, sehingga itu pun dia punya multi usaha selain mengangkut limbah, dia ngangkut DG sebetulnya nggak ada masalah kalau dia sudah memiliki dipisahkan atau dibersihkan. Ya, tapi pastikan moda transportasinya ini benar-benar jangan dicampur ya, bekas pakai ini harus
dibersihkan dulu kalau memang mau dipakai untuk ini. Jadi apakah dia misalnya habis ngangkut limbah terus mau dipakai untuk digi kelas berapa? Ini kan nanti bisa terkontaminasi digi yang diangkut ini. Jadi nggak bisa asal ini ya. Jadi khusus untuk moda transportasinya aja yang diperhatikan. Oke, Tapi siap. kalau untuk dia mau mengembangkan usahanya mau nangani digi, ya nggak apa-apa. Kalau dia memang profesional, asal tadi udah dilengkapi dengan keilmuan digi, oke. Oke. Kita memancing lagi pertanyaan dari Bapak Ibu. Siapa yang ada pertanyaan silahkan ditulis di chat aja, akan coba kita bacakan Bapak dan Ibu, silahkan. Oke, sambil menunggu kita lanjut lagi Pak Rin. Itu udah Ini yang slide ke-9 ya. ya ini yang terakhir yang 10 ya. Adalah ini 10 ya. Nah, ini yang penting juga. Kalau kita bicara ekspor impor atau ekspor ya terutama, kita memang harus juga mengetahui prosedur daripada kepabeanan gitu ya. Memang kita nggak akan bahas secara detail di sini karena itu memang Lain lagi ya ya. custom clear, tapi pabean juga ini akan menentukan smooth apa enggaknya barang itu berangkat gitu ya. Kalau dokumen kepabeanannya juga PEB apa segala macam belum siap, nah ini juga akan terganjal di situ ya. Nah itu masalahnya di situ juga. Tetapi ya silakan Pak. Sambil menunggu penanya atau pihak yang mungkin silakan, kalau tidak bisa itu mungkin bisa raise hand dan bisa bertanya langsung, nanti kita bisa coba. Tapi saya mau nanya Pak, sekarang kan yang lagi rame itu ya pengiriman ini Pak, arang untuk ke Timur Tengah tuh biasanya kan banyak yang beli dari Indonesia tuh Pak. Itu bagaimana Pak Win? Arang batok atau arang charcoal ya? untuk sisa biasanya Pak Win. Iya. Nah, arang itu memang ada yang sifatnya spontaneous combustible ya. Tapi dia juga terakhir saya lihat dia udah ada kemasan khususnya. Jadi ada beberapa untuk laut mereka sudah punya karung khusus untuk arang itu, atau juga mungkin sekarang juga ada yang ya. Jadi sebetulnya kalau kita mengetahui cara penanganannya dengan kemasan yang khusus itu sebetulnya tidak ada masalah, dan memang kalau ada dari pembawanya juga carrier-nya atau shipping line-nya itu menerima, dia tidak ada restriksi di situ dalam arti kata konsekuensinya mereka bisa melakukan, ya itu bisa dijalankan prosedur ekspor. Berarti tetap bisa sebenarnya Pak Win. Sebenarnya bisa. Jadi nanti koordinasi dengan pihak yang melakukan kemasan, dan ada saya rasa yang sudah mengirim itu dan mereka bisa dijadikan rujukan cara pengemasan yang baik seperti apa, kemasan khususnya seperti apa gitu. Oke Pak Win, ini ada yang nanya namanya dari Sahirul Yusman. Silakan Pak. Apa itu pertanyaannya? Mau dulu Pak Sarul tadi sudah raise hand, bagaimana Pak Sarul? Silakan. Mau bicara langsung atau bagaimana? Harus digedein dulu. Ya. Silakan kalau mau bicara langsung. Sahrul Yusman. Halo Pak Sahrul. Kalau tidak kita akan coba. Oh itu. Silakan. Halo, suaranya sudah bisa didengar Pak? Bisa Pak Sahrul, silakan Pak Sahrul. Pertanyaannya bagaimana Pak? Oke, yang tadi sudah diwakili yang pertama tadi sudah diwakili. Putus-putus Pak, sinyalnya hilang Pak kayaknya Pak. Coba Pak diulang Pak. Apa dicatat ya? Mohon maaf Pak Sahrul, nggak kedengeran Pak. Tidak jelas. Putus-putus. Mohon maaf Pak Sahrul, kami tidak bisa mendengar. Mohon maaf, bagaimana kalau ditulis di chat aja Pak Sahrul? Sementara kita coba terima yang lain. Coba di lower hand dulu Pak Sahrul. Dibacakan yang lain Mas Tio. Ada beberapa pertanyaan nih Mas. Dari atas, sebelumnya ini ada nih. Sebelumnya ada ya. Oke, Faradilah nih. Pak, bagaimana jika salah satu MSDS DG tidak menjelaskan kelas AMDG di section transportnya? Bagaimana mengkategorikan kelas transport? Nah, ini juga nih, berarti MSDS-nya nggak jelas nih, Pak. Tidak menjelaskan kelas MDG di section transportnya. Bagaimana kita? Oke. Jadi, memang dalam MSDS itu ada lembar yang menentukan
dia di MDG UN number-nya berapa. Kalau tidak ada seperti itu misalnya, sampai terakhir kita baca tidak ada MDG, IATA tidak mengkategori, dan pada saat kita lihat sifat fisiknya flash point-nya itu juga nggak ada, atau flash point-nya begitu kita analisa menggunakan tabel yang ada di buku regulasi itu memang tidak masuk kategori DG, atau kemudian kesimpulannya dia non DG, ya sudah, dia bahan kimia yang bukan berbahaya gitu. Kita iya non DG. Nah itu beberapa kalau memang staf penerimanya udah oke, memang yakin non DG, dia biasanya bisa menerima itu non DG. Tetapi kalau misalnya dari staf penerimanya itu masih ragu, bisa aja dia bikin pernyataan bahwa ini non DG gitu. Nah, itu akan memperkuat keyakinan bahwa itu adalah memang non DG. Ya, safety data ini sifatnya memperkuat aja gitu. Tapi terbukti kalau memang dia DG, pada halaman tertentu dia akan ini kalau di MDG UN sekian, berarti memang dia DG. Dia IATA DGR dia sekian, di ADR sekian, itu akan kelihatan. Kalau dia DG apa enggak, nanti ada satu halaman. Dokumen itu penting sekali. Penting sekali, safety data sheet itu juga penting untuk memperkuat, memastikan ini DG apa enggak. Kalau bahan kimia, ya itu. Oke. Sambil kita nunggu Pak, ntar saya seruput dulu lah Pak. Oh ya, oke, seruput lagi. Ini udah berapa kali seruput nih? Cangkirnya masih belum habis Pak. Nah, cangkirnya masih utuh nih. Oke, kita berlanjut selanjutnya Mas Tio. Dari Amar, ini Bapak atau Ibu Bapak mungkin ya. Siang, izin bertanya, bila ingin kendaraan mendapatkan sertifikat DG, bagaimana prosedurnya? Apakah saat sertifikasi wajib beserta drivernya? Berapa lama sertifikat berlaku? Sertifikat DG untuk kendaraan, Pak. Oke. Jadi sebetulnya yang dimaksud kendaraan ini, jadi bukan kendaraannya yang disertifikasi, tetapi tangkinya, kontainernya atau tangkinya itu yang disertifikasi. Ada tangki penyimpanan, tangki misalnya digunakan untuk mengisi bahan bakar. Nah, tangkinya itu harus ada sertifikat. Nah, itu nanti yang sertifikat tentu dari badan laboratorium ini bahwa ini termasuk tangki yang termasuk sertifikat ISO berapa ini? Tangkinya nih, ISO tank apa gimana gitu kan. Nah, cuma orangnya drivernya memang harus sertifikasi sendiri ya. Jadi bukan mobilnya yang disertifikasi, tapi CT-nya, container transport unitnya. Jadi untuk pengangkutan bahan berbahaya itu harus disertifikasi juga. Ada tangki itu harus ada nanti plat sertifikatnya ada. Ini kayak di Tera gitu ya. Tapi bukan kendaraannya ya, tapi tangkinya. Itu kan kendaraannya, saya kepikiran satu, misalnya limbah ini Pak, limbah rumah sakit. Ya, limbah rumah sakit. Nanti kalau ada tangkinya yang tangkinya ini layak apa enggak? Pakai truk atau blind van kan biasanya mereka ngambilnya, itu yang tertutup. Nah, itu yang disertifikasi kendaraan. Biasanya tangki penyimpanan tempat disimpan diletakkannya barang berbahaya itu yang disertifikat. Bukan kendaraannya. Bukan kendaraannya. Nah, kendaraannya dia pakai, ya itu bobotnya dia bisa, itu lain lagi, pakai kir itu ya. Pakai kir lain. Itu lain lagi. Yang penting juga drivernya. Nah, kalau lamanya itu sekitar 2 tahun rata-rata. Kalau berlakunya ya harus recurrent lagi. Harus untuk di-update lagi, ulang lagi trainingnya. Karena ada mungkin barang-barang yang baru, peraturan baru, sehingga memang harus di-refresh lagi. Karena tiap tahun itu hampir ada barang-barang baru yang muncul gitu. Jadi itu persyaratan salah satunya harus recurrent ya. Gitu. Terus bagaimana? Ada pertanyaan lagi nggak Mas admin? Kelihatannya belum ada ya kelihatannya. Baru kendaraan tadi ya Amar tadi. Pak, sekarang saya nanya, pernah tahu nggak sih kasus atau contoh kecelakaan karena barang DG yang cukup parah itu apa Pak? Yang dalam ingatan Pak Win itu? Itu kemarin di Beirut ya, yang ledakan di gudang laut itu ya. Tianjin juga itu cukup parah ya di gudang itu. Jadi masalahnya ini masalah penyimpanan yang tidak sesuai dengan prosedur atau terlalu lama ya. Nah, itu jadi sorotan. Kemudian di jalan juga, tetapi itu mungkin karena kecelakaan ya. Itu mungkin di luar kendali ya. Tetapi yang kita lebih sorot ini
kejadian-kejadian di tempat penyimpanan dan transportasinya untuk udara tuh karena kejadian baterai litium. Baterai Ya. litium. Nah, ini baterai litium itu bakal banyak. Nih sekarang Ya, semua mobil listrik kan pakai baterai litium ya, Pak. ya nantinya mungkin akan booming ke depan EV itu, electronic vehicle itu. Nah, itu nanti kita harus antisipasi pengangkutannya kalau memang itu akan dikirim antar kota menggunakan pesawat. Kemudian juga termasuk bahan mentahnya nanti kalau memang itu mau diolah dijadikan baterai itu harus. Tapi sebetulnya yang bahaya itu kalau dia udah jadi baterai ini, kalau baterainya ini dia ada masalah apa enggak. Baik dalam berbentuk mobil maupun baterai itu juga itu tergolong barang berbahaya. Kalau mobil itu udah kelas 9 juga ya. Itu gimana cara ngirim mobil ya? Berarti kan mobil listrik itu kan masih banyak impor juga kan, Pak Win? Ya, tuh IATA mengeluarkan satu nomor UN, saya lupa ya nomor UN-nya itu untuk mobil EV itu electronic vehicle itu ada nanti kodenya ya. Nah, jadi itu beberapa untuk mobil sebetulnya juga beberapa airline memiliki checklist khusus untuk memeriksa mobil itu, mulai dari karena mobil ini kompleks, bukan hanya dia karena dia pakai tenaga baterai, tetapi dia juga ada ada di bannya itu kan ada gasnya juga kan. Nah, ini juga harus dikempeskan. Mobil itu harus dikempeskan ya? Beberapa mobil itu harus dikempeskan, jangan maksudnya nggak kempes-kempes banget ya. Jadi tekanan udaranya dikurangin sesuai dengan ini, dan malah ada beberapa yang harus benar-benar flat karena dikhawatirkan ada reaksi untuk oksigen atau gas yang dimasukkan ke dalam ban itu ya. Nah, gitu. Jadi kompleks ya memang kalau mobil itu. Tetapi mobil itu juga enggak serta-merta harus dikemas menggunakan kemasan ya, biar kelihatan mobilnya ya dalam kondisi gitu. Yang penting di strap dengan baik sehingga mobilnya ini aman dari goncangan segala macam gitu. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari Febri Dwi Saputra. Izin tanya Pak Win, regulasi ADR di Indonesia apakah sudah diterapkan? ADR itu apa sih maksudnya? Oh, itu untuk darat ya, di darat. Ya sudah sudah diratifikasi oleh pemerintah. Kita mengadopsi ADR itu menggunakan saya lupa permennya itu. Nah, sekarang ini lagi gencar-gencarnya untuk sertifikasi di darat kompetensi itu. Nah, di situ masuklah sebetulnya aturan-aturan ADR pada saat di training itu di-combine dengan kompetensi itu gitu ya. Jadi persyaratan kompetensi memang materinya ADR. Kita menggunakan buku ADR gitu. ADR itu memang peraturan internasional untuk di darat. Iya, internasionalnya itu pakai ADR. Kalau udara kan IATA, kalau laut IMDG, kalau darat kita pakai ADR. Kalau kereta nanti RID rencananya. Saya baru dengar, kayaknya kelihatannya belum banyak diterapkan di Indonesia berarti ya. Jadi memang baru tahun ini jadi udah sampai di mana tuh. Saya kemarin juga baru sertifikasi sebagai instruktur di darat itu sekitar bulan Februari di Bogor. Nah, jadi memang ini juga hal-hal yang baru karena kita memang berangsur-angsur ya. Memang yang pertama adalah udara, kemudian laut, nah sekarang darat. Nggak tahu nanti nyusul mungkin kereta dan multimoda. Kita harus bahas di kesempatan berbeda itu masalah ADR itu. Iya. Mayoritas pengiriman barang di Indonesia itu pasti lewat darat, Pak. Lewat trucking, lewat truk lah. Iya. Ya, nanti mohon izin Pak Win kita buat sesi terpisah Pak Win, lain waktu Pak Win. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari QHSE Aldo. Oke, dilihat dari resikonya, apakah toleransi terkait kemasan yang digunakan, mengingat ketika kita banyak melihat prakteknya di lapangan, banyak shipper yang kemasannya tidak sesuai dengan standar, tidak ada uji kemasannya. Oke, ini masalah kemasan nih Pak Win. Toleransinya bagaimana? Tentu ya, saya bilang yang dimaksud toleransi ini apa? Tergantung kuantitas yang dia bawa. Ada kuantitas tertentu yang disebut sebagai limited quantity atau kuantitas terbatas yang tidak wajib menggunakan kemasan UN. Nah,
Ya, ada. Jadi kalau kuantitasnya itu, jadi kita harus lihat di tabel ya, identifikasi itu dangerous good. Jadi memang kuncinya itu udah di training ya. Kita training kemudian harus training ya dulu ya. kita lihat dalam tabel itu kolom dia masuk limited quantity apa normal quantity, apa cargo quantity ya. Nah, kalau dia masuk limited quantity itu tidak wajib menggunakan UN packaging untuk udara ya. Nah, kita untuk laut kita, tapi udara itu pastinya limited quantity tidak wajib menggunakan UN packaging. Nah, kalau kita mau istilah menghemat dan memastikan bahwa kita itu tidak kompleks dalam penanganan menggunakan kemasan UN, kita pastikan kuantitas yang kita kirim itu dalam kuantitas terbatas. Jadi jangan, kalau di udara itu paling 30 kilo ya, itu di maksimum 30 kilo. Nah, lebih dari itu bisa jadi harus masuk ke UN packaging atau UN ya packaging. pakai UN packaging yang UN packaging ini kemasan yang sudah diuji ya, sudah diuji dan memang apa ya, tersertifikasi kemasan itu ya. Tersertifikat. Nah, Nanti ada kemasan khusus dan harus ada proses pengemasan tersendiri gitu berarti. ya, jadi kalau limited quantity itu tidak bukan tidak teruji, dia ada standar minimalnya, tetapi dia tidak perlu menggunakan yang ada UN simbolnya itu. Oh, jadi kalau misalnya cuma sampel doang itu Ya, enggak. kalau dia cuma kecil, bahkan yang namanya accepted quantity yang lebih kecil lagi dari limited quantity itu nggak perlu memerlukan dokumen. Itu kayak parfum Ya, misalnya. kalau cuma 1 kilo, kadang-kadang ada beberapa Parfum misalnya kan kita beli dari luar negeri, beli bibit ya, parfum ya mungkin. ya parfum kan sudah ada alkohol ya Pak Win. Parfum itu masih masuk kelas 3 ya, tapi nanti dilihat kuantitinya apakah dia masuk kelas 9 itu apa consumer commodity. Consumer commodity. Biasanya consumer commodity kelas 9 itu biasanya limited quantity dia. Oh, jadi itu nggak masalah ya? Nggak masalah dia tidak menggunakan kemasan UN karena kemasan sendiri parfum itu memang sudah cukup memproteksi gitu. Saya pernah punya pengalaman, ada orang tanya ke saya gimana caranya ngirim sampel batu bara. Nah, batu bara ya, kebanyakan di laut ya. Udara Pak Win, dia udara. Nah, ya udah pengiriman udara memang batu bara itu ada beberapa kali yang sensitif ya karena sifatnya yang spontaneously combustible juga kadang-kadang ya. Nah, memang lebih amannya sih dia kalau dalam porsi besar lewat laut, tapi kalau porsi kecil, sampel paling 5 kilo, 10 kilo itu biasanya ya, kan. asalkan di aturan IATA DJR itu memperbolehkan, tidak forbidden, is okay. Kan ada nanti ketentuannya di situ kita bisa lihat. Kalau ini forbidden, adapun juga forbidden itu bukan berarti dilarang juga. Ada beberapa forbidden yang dilarang itu. Kemudian ada keterangan di special provision-nya, oh ini A1, A2. Nah, ketentuan khusus boleh asal ada izin dari otoritas atau dari penerbangan nanti ya. Lebihnya kalau A1, A2 itu ke izin pemerintah. Kalau dia mengantongi izin itu dalam porsi besar pun nggak ada masalah. Tetapi juga itu penerbangannya menerima nggak? Kalau penerbangannya nggak menerima apa enggak nih sih? Ya strict nggak diterima. Tapi kalau penerbangannya memang kooperatif ya memang maksudnya nggak ada masalah ya bisa aja dia terima. Lebih resikonya lebih kecil kalau menggunakan pesawat kargo ya. Oke. Ini ada pertanyaan yang masuk nanti, tapi ini dari Ari Arianto, dijawab belakangan kali ya. Untuk bisa mendapatkan training Digi dan sertifikasi di mana? Pak Win lah yang tahu lah. Banyak ya, jadi apa ini? Enggak. Ya, sertifikat Digi itu mendapatkannya gimana Pak? Training. Ya, training. Nggak tahu nanti ke depan NLC bisa memfasilitasi kalau cuma awareness ya. Tapi kalau untuk training yang sifatnya inisial yang memang mandatory itu memang diwajibkan, ada beberapa lembaga yang saya memang tidak akan sebutkan di sini. Nanti bisa mungkin Japri atau mungkin yang ada di grup NLC nanti akan menginformasikan. Pak Rizky juga tahu beberapa yang memang lembaga-lembaga yang saya tidak akan menyebutnya di sini, tapi itu jenis pertanyaan yang sebaiknya Japri saja akan dijawab secara Pak Win dan saya tidak akan menjawab secara detail lah di sini. Ya. Ini selanjutnya adalah dari Pak Rahimuddin. Oke. Ya. Selamat siang Pak Win. Ya, selamat siang Pak Rahimuddin. Ya. Bagaimana aturannya bila dalam satu shipment terdapat beberapa kelas DG, misalnya kelas 2, 3, dan 4?
apakah ada pemisahan yang harus dilakukan? Itu dulu Pak, silakan. Oh ya, nomor satu itu. Ya tentu, Pak. Kadang-kadang ada beberapa kelas yang berbeda kita tempatkan dalam satu kemasan. Nah, dalam peraturannya kita ngomong kalau di laut itu mix shipment ya, mix packaging ya. Nah, kalau di udara itu disebut sebagai all pack in one atau different digi pack in one. Ada paling nggak 2 persyaratan kalau di udara itu. Gimana tuh Pak? Ada perhitungan yang namanya key value, nilai Q-nya, kuantitinya itu tidak lebih dari 1. Ada rumusnya. Tidak lebih dari 1. Tidak ada rumusnya dari net quantity dibagi dengan maximum net quantity. Nah, itu nanti dijumlah pokoknya biasanya plus N2 per M2 itu nanti ada rumusnya. Hasilnya berapa? Kalau dia lebih dari 1 nggak bisa. Kalau 1 atau kurang dari 1 boleh. Itu baru persyaratan pertama. Persyaratan keduanya dilihat di ketentuan tabel segregasinya. Kalau di udara itu 93A, kalau di laut itu tabel 724, apakah barang ini bisa kompatibel? Kalau kompatibel itu maksudnya masih bisa berteman atau masih bisa digabungin. Nah, tapi kalau tidak kompatibel ada tandanya X kalau di udara. Kalau di udara itu tandanya X itu nggak boleh campur ya. Misalnya kelas berapa itu ya? Kelas 1 sama 8 atau berapa itu ya. Nah, ini nggak boleh sampai dijadikan satu kemasan karena nanti koslet dia. Jadi resiko. 2 persyaratan itu, salah satu dari persyaratan ini tidak terpenuhi, tidak bisa berangkat. Harus dua-duanya terpenuhi. Gitu kan? Nah, jadi nggak bisa juga main campur-campur gitu ya Pak ya. Iya gitu. Oke, pasti akan ada nanti persyaratan, ada aturannya yang harus dibaca atau di peraturan harus diteliti lagi. Nah, biasanya di pelatihan itu kita sampaikan nih. Ini ada pertanyaan kedua, nanti tunggu dulu Mas Tio, jangan dinaikin dulu. Masih yang tadi ya? Masih turun dikit. Nah, yang kedua ya. Nomor 2, bagaimanakah pengiriman digi dalam kurir pos? Apakah bisa dilakukan? Dan apakah packaging, marking, labeling sama dengan air cargo? Oke, kategori pos nih Pak, barang kecil. Barang-barang pos juga ada yang kategori digi juga dikirim lewat pos bisa, tapi biasanya accepted quantity ya. Accepted quantity berarti kecil ya. Kecil. Tadi saya kasih contoh kayak parfum gitu. Soalnya kalau udah melibatkan yang quantities yang limited quantity segala macam itu resikonya besar. Sementara pos itu kan campur kontaminasi. Jadi pasti satu pengiriman itu masih banyak. Biasanya accepted quantity mereka masih bisa toleransi ya. Gitu. Oke. Sudah kalau limited quantity, apalagi normal, sebaiknya sebagai kargo gitu. Gitu. Selanjutnya dari ini Venti ya, Venti. Oke, apakah diperlukan suatu space atau area digi untuk warehouse untuk pemisahan ruang digi dengan Genko? Bila ya diperlukan pembatasan, apakah area menggunakan material atau boleh menggunakan hanya line saja pembatas garis saja? Nah ini Pak Win. Iya. Jadi beberapa gudang digi kebetulan di udara itu minta saya sebagai konsultan untuk melakukan layouting ya, tata letak itu bagaimana. Jadi kita kasih signage. Satu, kita referensinya kan tabel 93A itu ya, kita kasih signage yang baik. Beberapa kelas ini harus terpisah. Kita bisa menggunakan garis-garis itu di cat kuning marking ya. Yang penting jaraknya yang harus terpisah itu 3 meter nggak apa-apa. Antara satu yang memang ini nggak kompatibel sama satu dikasih jarak 3 meter ya. Itu kalau kita ngomong yang di udara ini relatif kecil-kecil. Nah, kemarin saya juga baru dari Teluk Lamong, itu kebetulan saya diminta melihat observasi. Itunya mereka melakukan suatu resegregasi lagi dan memang karena luas juga dan dibantu karena memang kontainer itu jaraknya lebih strict. Kalau di laut itu bisa sampai jaraknya 5 meter ya. Karena barangnya besar-besar. Barangnya gede-gede, jadi mereka bisa sampai 5 meter. Kalau di udara karena kecil-kecil itu cukuplah mungkin 3 meter. 2 sampai 3 meter juga masih bisa ditoleransi. Jadi tidak perlu mungkin menggunakan sekat, kecuali memang dalam aturan MDG itu kalau stowage-nya di kapal
atau itu harus ada SCAD. Nah, itu ada aturan-aturan menggunakan SCAD kalau udah masuk ke dalam moda transportasi. Tapi kalau masih di darat itu dengan ruang aja atau nanti menggunakan kontainer sebagai SCAD-nya itu pun Sudah aman ya? Udah aman gitu. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ari Arianto. Tolong di scroll up, Mas. Bisa diinfo lembaganya. Oh, nanti nanti kita Pak Win ada beberapa lembaga. Kebetulan Pak Win juga kan punya asosiasi ahli barang berbahaya, Pak Win. Saya di asosiasi itu lembaga-lembaga semua. Iya, isinya banyak ya. Nanti mungkin kalau bisa japri ke kita atau mungkin ya kontak kami nanti bisa kami bantu. Ada lagi pertanyaan mungkin? Ini waktunya sudah mendekati. Kalau bisa ada yang mau raise hand atau mau tanya langsung silakan. Selain yang tertulis di chat silakan. Ada yang raise hand atau bagaimana? Kita pengen dengar juga suaranya nih. Oke, silakan Bapak Ibu. Ini waktu tinggal pertanyaan terakhir. Habis ini kita akan akhiri sesi ya. Iya, nanti ada closing, ada slide sama terakhir. itu tuh sama yang tadi tuh yang Oh iya, Mas admin tolong ini tadi slide yang tadi disampilkan ya. Yang slide terakhir ya nanti. Yang terakhir tadi. Iya, ini Sebagai penutup nanti. Yan. Ya, memang kita di dunia logistik ini, apalagi makin marak sekarang ini, perlu perhatian khusus ya. Yang mana yang Jangan karena ini prinsip ya, nila setitik rusak susu sebelanga. Dalam arti kata digi ini jangan dilihat dari kecilnya, tapi kecil kalau kita tidak bisa menangani secara profesional akan mengganggu secara keseluruhan dan bisa menjadi suatu yang insiden berbahaya. Iya, yang kita mau untung jadi rungkat ya. Oke, ini Yang terakhir ya. Nah, satu yang sangat krusial ya, kita mencari saran-saran dari tenaga expert yang memang di bidangnya kalau memang melakukan suatu perbaikan, baik itu training maupun lokasi di mana DG disimpan, itu bisa segera mencari. Ini beberapa expert ya, saya bisa bisa sampaikan itu penting sekali untuk melakukan pembenahan. Kalau tidak, bisa terganggu itu yang namanya produktivitas, safety, ya, itu akan terganggu. Dan kalau udah safety terganggu, produktivitas terganggu, ini akan berdampak cukup serius buat bisnis logistik ya. Itu karena kayak istilahnya mencegah lebih baik daripada kita memperbaiki. Ya, itu penting itu. Nah, ya intinya gini Bapak Ibu, kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari hasil webinar atau podcast kita siang ini, bahwa DG itu ada kelas-kelasnya pasti. Itu sudah dijelaskan secara singkat ya. Tidak mungkin kita jelaskan semuanya di sini karena ya keterbatasan waktu dan ya formatnya mungkin nanti akan perlu yang lebih proper lagi. Terus yang kedua juga pengirimannya juga perlu handling khusus, yaitu kalau saya juga dari kesimpulan kita tadi perlu ilmunya, apakah itu berupa training, apakah itu berupa sertifikasi, baik itu untuk pengiriman barang, untuk forwarder, atau untuk operator, itu semuanya ada ilmunya dan istilahnya bukan kaleng-kaleng ilmunya Bapak Ibu. Dan ini Pak Win sendiri cukup paham di bidangnya. Mungkin kalau ada yang mau kontak Pak Win atau bertanya ke Pak Win, silahkan langsung, atau mungkin saya bisa jembatani siapa yang bisa kontak saya, silahkan japri saya, atau ya mungkin nanti kita bantu bagaimana berkomunikasi selanjutnya. Oke Pak Win, kelihatannya ini itu sudah akhir acara. Iya, nanti mohon maaf nih pertanyaannya. Terakhir, izin Pak Win, pengangkutan dan berbahaya di darat, apakah ruang parkir pemerintahan khusus? Itu Pak Win. Ini terakhir ya Pak Aldo ya. Ruang parkir khusus. Jadi misalnya dia bawa barang berbahaya, mau parkir, bisa istirahat, perlu tempat khusus nggak Pak Win? Jadi itu saya lihat belum diatur secara detail di dalam lalu lintas itu ya. Nah, dia cuma rambu-rambu aja, terutama untuk lewat terowongan itu ya. Terowongan itu hati-hati, itu dalam ADR ya. Kalau masuk terowongan itu karena kalau kesenggol
Ya, apa namanya, jembatan ya itu atau bahaya gitu ya. Jadi perhatikan kalau masuk terowongan, tapi untuk parkir khusus ya apa namanya, itu juga bagi drivernya itu minta diperhatikan kalau memang bisa dia terisolasi dari apa namanya, yang apa namanya, masyarakat ini kalau memang disebutnya itu tergolong berat ya. Jadi ini juga istilahnya membantu mengamankan dari sisi apa namanya, masyarakat, publik juga itu diperhatikan. Nah, jadi karena dia udah di training, dia bisa mengambil suatu posisi Oke. untuk Pasti menjaga. ada pelatihannya untuk itu ya, Pak. Iya, jadi tidak sembarangan parkir gitu ya, apalagi tempat-tempat yang apa namanya crowded. Nah, dia harus kalau terjadi suatu kondisi emergensi, dia paling tidak berdampak kepada eh, masyarakat. Kondisi lingkungan mungkin. Iya, tidak mengganggu lingkungan ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah sampai akhir dari acara ini. Pak Win, terima kasih banyak Pak Win sudah Sama-sama Pak mampir. Rizky, sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Bapak Ibu yang ingin Ya. menghubungi Pak Win atau mau lewat saya, nanti saya akan teruskan dengan senang hati. Oke, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat. Dan live.